Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, matur sembah nuwun. Banyak dari teman-teman yang membicarakan tentang leluhur ataupun jiwa leluhur. Banyak juga yang ingin dinaungi atau dijangkungi oleh jiwa-jiwa para leluhurnya. Banyak cara dicari, banyak tirakat dijalani agar selalu terbimbing dan dijangkungi oleh para leluhurnya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi bagaimana cara kita agar kita selalu dinaungi oleh jiwa leluhur. Dan bagaimana prosesnya jiwa itu masuk ke dalam diri kita. Apakah dengan sesaji atau bagaimana kita bahas secara logis. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share-nya apabila video-video di channel ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Semoga panjenengan semua selalu dalam kemakmuran dan keberkahan Tuhan semesta alam. Memang banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana agar selalu dinaungi oleh jiwa leluhurnya. Bahkan ada yang menyebut leluhur sebagai khodam pada dirinya. Ini satu yang lucu, yang harus dibenarkan. Karena apa? Leluhur itu bukan khodam. Leluhur itu adalah jiwa yang masuk dalam diri kita. Kalau khodam itu jin. Jin pendamping itu khodam. Leluhur itu bukan jin. Leluhur itu adalah sebuah jiwa yang bisa masuk ke siapa saja sesuai dengan pilihannya. Nah, bagaimana caranya agar kita dinaungi oleh jiwa-jiwa leluhur ini? Sebenarnya tanpa puasa, tanpa mantra, itu bisa. Dengan kesadaran diri kita, dengan niat dan tekad kita menggali kembali sejarah leluhur kita. Memecahkan misteri leluhur kita. Kita tanya ke orang tua kita. Siapa leluhur kita? Siapa buyut kita? Nah, dari leluhur-leluhur ini digali sejarahnya. Ajarannya apa? Di saat sampean bisa mengulas sejarah dan ajarannya, tatanannya, nah, di situ sampean masukkan dalam diri panjenengan ajaran, tatanan, dan sejarah leluhur panjenengan tadi. Sehingga bisa dapat sampean lakukan dalam perjalanan hidup panjenengan. Dan orang-orang yang paham sejarah leluhurnya dan mengikuti sejarah itu, serta menjalankan ajaran, adat tradisi dari leluhurnya, pedoman hidup dari leluhurnya, nah, jiwa itulah masuk ke situ. Karena kita mengikuti jalur leluhur. Dan kita jalankan. Bukan sekedar diceritakan, tapi dijalankan. Nah, dari kita menjalankan itulah, dengan sendirinya jiwa itu masuk dalam diri kita. Jiwa itu menaungi kita. Jiwa itu menjangkungi kita. Dengan pola tingkah laku kita. Yang kita sesuaikan dengan ajaran leluhur kita. Kalau sesaji, itu wujud penghargaan diri kita, bakti kita kepada leluhur.
Tapi untuk memasukkan jiwa leluhur dalam diri kita, ya kita harus mengikuti jejaknya, harus paham sejarahnya, harus bisa membongkar misterinya. Nah, sebenarnya itu sudah ada dalam diri kita. Kita tinggal sadar atau tidak, mau atau tidak. Ya kalau kita mau, ya jalankan. Jalankan. Caranya gimana? Ya ngikuti kemauan panjenengan masing-masing. Selama panjenengan yakin dengan cara itu. Sesuai dengan ajaran leluhur panjenengan. Biar jiwa itu bisa bersinergi dengan diri panjenengan. Sehingga nanti perjalanan hidup panjenengan, ajaran hidup panjenengan, pedoman hidup panjenengan itu sesuai dengan ajaran leluhur-leluhur panjenengan dahulu. Itu baru sampai dinaungi oleh jiwa leluhur. Tetapi di saat kita semakin jauh tidak mengenal leluhur, tidak tahu sejarahnya, tidak tahu ajarannya, bahkan meninggalkan ajarannya, ya sulit untuk dinaungi jiwa leluhur itu tadi. Memunculkan jiwa itu dalam diri kita sulit. Ya kita tutup karena apa? Kita tidak mau tahu atau tidak mau mengenal kembali ajaran-ajaran leluhur itu tadi. Tidak mau tahu tentang sejarah leluhur kita tadi. Sebenarnya itu caranya. Bukan masalah tirakannya, bukan masalah puasanya, bukan masalah sesajinya. Tetapi kemauan kita, kesadaran diri kita untuk mengenal, menggali, dan menjalankan kembali apa yang sudah menjadi tatanan dari leluhur kita sendiri. Itu akan lebih cepat kita bersinergi dengan jiwa-jiwa leluhur kita. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, masih mencari ke sana ke sini, cobalah sampai berpikir. Jangan hanya dirasakan. Berpikir secara jernih. Bagaimana kita bisa kembali ke pangkuan leluhur-leluhur kita, sehingga bisa menghidupkan kembali jiwa-jiwa leluhur dalam diri kita. Kalau kita masih terbawa hawa nafsu kita, ke sana ke sini dan lupa tentang kesadaran itu, ya kita nanti justru akan semakin jauh. Itu sedikit pengetahuan dari saya, semoga berguna untuk teman-teman semua agar kita selalu dinaungi dan dijangkungi oleh jiwa-jiwa leluhur kita. Kita bisa menjalankan kembali, kita bisa melestarikan kembali apa yang sudah diajarkan oleh leluhur kita. Dari saya terima kasih. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.